telah hadir bersama kita Ibu Iptri Rejeki, SHMM ya Bu ya. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai kebijakan penilaian potensi kompetensi ASN dalam manajemen talenta. Materi ini merupakan materi yang sangat penting bagi kita sebagai landasan bagaimana nanti ke depan proses penilaian ini akan menjadi dasar bagi pemangku kebijakan terutama di bidang SDM untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis agar kita bersama dapat mengakselerasi pencapaian tujuan-tujuan program prioritas baik di kementerian kita maupun nanti untuk kebijakan nasional. Baik Ibu, demikian tadi pembukaan dari saya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu untuk menyampaikan materi terkait kebijakan penilaian potensi dan kompetensi ASN dalam manajemen talenta. Kepada Ibu kami persilakan. Berkenan berdiri atau? Terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan juga salam sehat tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kepala Biro SDM Kemendikbud Ibu Ambar, juga yang saya hormati Astama Kemendikbud Bu Diah beserta seluruh jajaran dan juga seluruh teman-teman panitia Kemendikbud, dan juga yang saya hormati, saya muliakan para peserta rapat sosialisasi, para pimpinan unit kerja ataupun yang mewakili, yang hadir secara langsung maupun yang melalui Zoom. Kalau tidak salah ya, ada yang melalui Zoom. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu pada siang atau pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami tentu menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada pimpinan Kemendikbud yang telah berkenan mengundang kami, dan kebetulan saya yang ditugaskan mewakili BKN untuk menyampaikan bahan diskusi gitu ya, bahan diskusi terkait dengan kebijakan pelaksanaan asesmen nasional, dan tentunya kami juga berharap bahan ini nantinya juga bisa dijadikan tambahan rujukan ya untuk kebijakan pelaksanaan asesmen internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah jelas disampaikan di arahan Ibu Sekjen terkait komitmen beliau gitu untuk melaksanakan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa dalam RPJM 2020-2024 ya, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan manajemen talenta itu sebagai prioritas nasional. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, tentunya pemerintah juga mengamanahkan kepada setiap kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah ya, pemerintah kabupaten kota, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan manajemen talenta tersebut di instansinya masing-masing. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu sekalian, untuk dapat melaksanakan manajemen talenta di instansi, maka langkah awal yang harus diikuti, yang harus tersedia adalah data atau profil potensi dan ataupun kompetensi para pegawainya ya. Jadi memang itu sebagai langkah awal ya untuk dapat melaksanakan manajemen
talenta tersebut. Dan tentunya tadi juga jelas komitmen dari Ibu Sekjen bahwa di Kemendikbud sendiri ini sudah pasti sudah dimulai dan sudah menjadi komitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Nah tentunya kita harus dukung sepenuhnya Bapak Ibu sekalian, karena memang dalam manajemen talenta ini nantinya akan dapat diwujudkan adanya talenta-talenta terbaik, putra-putra terbaik, PNS yang terbaik yang nantinya tentunya akan disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang berada di lingkungan Kemendikbud, tentunya juga termasuk untuk menyiapkan kader-kader pimpinan, dan juga tentunya ini juga bisa dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan atau dalam rangka pembinaan ataupun pengembangan karir bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka mendukung kebijakan nasional atau prioritas nasional tadi, dan juga sebagai wujud atau juga untuk mendukung ketersediaan data, potensi dan kompetensi pada setiap instansi. Nah, BKN ya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ya ini mulai tahun 2021 telah menyiapkan atau mulai membangun dan mengembangkan satu metode dan alat ukur dalam rangka untuk memotret potensi kompetensi PNS yang didesain berbasis IT dan juga untuk digunakan secara massal. Namun tentunya metode alat ukur ini memang terbatas ya. Saat ini masih sasarannya adalah bagi pejabat administrator dan JF tingkat madya ke bawah. Nah nanti terkait dengan hal tersebut nanti akan kami sampaikan secara detail di sesi berikutnya. Nah terkait dengan kebijakan pelaksanaan assessment center, next Mbak. Ya, terkait dengan kebijakan langsung ke dasar hukum saja Mbak. Terkait dengan kebijakan pelaksanaan asesmen center asesmen secara nasional nih Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus tetap berpegang teguh pada aturan mainnya. Nah di sini ada beberapa aturan yang harus kita pedomani, yaitu yang lalu adalah kita tahu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ini sudah hapus ya, dan sekarang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini adalah acuan pokok kita. Kemudian juga dalam pelaksanaan asesmen ini kita juga harus merujuk kepada berbagai aturan pelaksanaannya maupun juga aturan-aturan yang lebih teknis. Di sini ada Permenpan Nomor 38 tahun 2017 di mana ini mengatur tentang standar kompetensi jabatan. Bapak Ibu sekalian paham gitu, ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural. Kemudian kita juga harus berpedoman pada Permenpan Nomor 3 tahun 2020 ini yang mengatur tentang manajemen talenta. Ini juga rujukan, dan juga rujukan yang sangat teknis yang harus kita pedomanin, yaitu adalah PKPKN nomor 26 tahun 2019, di mana di sini diatur secara detail tentang tata cara pelaksanaan kompetensi. Jadi dalam mengambil kebijakan tentunya kita juga harus melihat hal-hal tersebut. Next. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan pelaksanaan asesmen, Badan Kepegawaian Negara ini salah satu instansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan itu diberikan kewenangan atau diberikan tugas sebagai untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan
penilaian kompetensi ASN. Nah, terkait dengan tugas ini ada beberapa peran yang harus dilakukan oleh BKN. Pertama adalah di bidang pembinaan penilaian kompetensi. Nah, di peran ini Bapak Ibu sekalian, BKN telah antara lain ya, BKN juga telah menetapkan aturan atau mengatur bagaimana jalannya pelaksanaan penilaian kompetensi atau pelaksanaan asesmen. Antara yang di dalam Perban 26 2019 itu adalah salah satu bentuk dari peran BKN dalam pembinaan. Kemudian juga BKN diberikan peran dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya penyelenggara penilaian kompetensi bisa dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah sepanjang tentunya memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di sini BKN ya selain pembinaan juga menyelenggarakan penilaian kompetensi, lebih khusus lagi di sini peran BKN adalah untuk melakukan penilaian kompetensi bagi JPT Madya ke atas dan setara. JF setara. Jadi di situ sedangkan untuk yang JPT Pratama ke bawah setara itu bisa dilakukan di instansi-instansi pemerintah seperti Kemendikbud ya. Kemendikbud ini juga diberikan kewenangan melakukan penilaian kompetensi, namun karena kemarin 2021 akreditasinya masih B ya, jadi mungkin masih diberikan kewenangan sampai dengan jabatan administrator ke bawah. Nah, tahun 2024 Ibu Ambar sudah habis ya Bu, tahun 2024, monggo siap-siap untuk ditingkatkan akreditasinya. Mudah-mudahan bisa memiliki akreditasi A sehingga kiprahnya makin luas karena bisa melakukan penilaian kompetensi bagi JPT Pratama ke bawah. Karena memang ini perlu Ibu, karena pegawai di Kemendikbud itu kan banyak sekali. Karena kalau memiliki sendiri atau bisa ada kewenangan melakukan penilaian kompetensi untuk JPT Pratama akan ngirit banyak Bu, karena penilaian kompetensi ini biayanya cukup mahal ya untuk JPT Pratama itu. Kalau kita menggunakan penyelenggaraan kompetensi lain ini sangat mahal, tapi kalau memiliki sendiri nanti Dikbud diberikan kewenangan sama dengan beberapa kementerian lembaga lain yang sudah banyak yang mendapatkan akreditasi A. Nah, tahun ini sampai dengan tahun ini BKN telah melakukan atau memberikan akreditasi kepada instansi pemerintah sebanyak 53 instansi yang dimana ini para instansi ini bisa melakukan penkomnya sendiri, baik untuk internal maupun juga tentunya bisa juga untuk membantu instansi lainnya yang membutuhkan. Kemudian selain sebagai pembina Penkom dan penyelenggara, BKN juga diberikan peran lainnya sudah pasti untuk pembinaan jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Ini juga diberikan kepada BKN. Kemudian juga BKN diberikan kewenangan untuk menegakkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi melalui akreditasi. Jadi seluruh penyelenggaraan kompetensi agar supaya melaksanakan penkomnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku. Nah, ini BKN senantiasa mendorong sekaligus melakukan pembinaan dan juga pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan kompetensi yang ada di instansi-instansi pemerintah. Kemudian berikutnya perannya juga melakukan standarisasi lembaga penyelenggaraan kompetensi, kemudian melakukan standar asesor. Kita tahu ada asesor SDMA, jadi yang statusnya adalah PNS, tapi juga ada asesor swasta atau nanti menjadi asesor independen. Ini juga nanti akan diberikan kesempatan untuk mereka asesor independen maupun lembaga pemerintah non pemerintah ini untuk berperan dalam asesmen bagi ASN sepanjang tentu memenuhi persyaratan. Kemudian juga melakukan standarisasi pelaksanaan penilaian kompetensi dan pengawasan pengendalian. Nah, peran-peran inilah Bapak
Bapak Ibu sekalian yang mungkin salah satunya nanti akan mendorong BKN untuk mengambil kebijakan di dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dalam rangka mendukung manajemen talenta. Next. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang paling inti daripada diskusi kita, yaitu tentang standar penyelenggara dan penyelenggaraan penilaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya dalam melaksanakan penilaian kompetensi ini ada 4 komponen ya, 4 komponen penyelenggaraan yang harus dipenuhi bagi seluruh penyelenggaraan penilaian kompetensi. Yang pertama tentunya adalah berpedoman pada standar kompetensi jabatan. Nah, ini diatur di dalam Permenpan nomor 38 2017 di mana ada 8 kompetensi jabatan dan standar kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ikut juga ada 8 kompetensi manajerial ya, ada integritas, ada kerjasama, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri, kerjasama dan sebagainya. Itu ada 8, di mana masing-masing ini juga nanti akan ada level-levelnya. Kalau untuk jabatan pelaksana harus bisa mencapai level 1. Begitupun untuk jabatan pimpinan tinggi pratama misal harus mampu mencapai level 4 gitu pada waktu dilaksanakan penilaian kompetensi. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan penilaian kompetensi harus ada tim penilai kompetensi. Tim penilai kompetensi terdiri dari ada ketua tim ya, kemudian ada ada admin ya, admin itu adalah yang mengkoordinir pelaksanaan penilaian kompetensi, kemudian asesor yang melakukan proses pelaksanaan penilaian kompetensi, kemudian ada tester, kemudian ada pendukung ya, itu wajib hukumnya, itu harus ada dalam pelaksanaan kompetensi. Kemudian yang juga pasti harus ada adalah metode dan alat ukur yang digunakan. Nah, di dalam penilaian kompetensi kita mengenal ada 2 metode. Yang pertama ada metode assessment center dan 2 metode lainnya. Nah, di metode assessment center ini ada 3 ya, metode, yaitu metode sederhana, metode sedang dan metode kompleks. Nah, ini nanti akan metode yang digunakan ini nanti harus disesuaikan dengan target jabatan yang diakses. Ya, nanti semua ini. Kemudian yang keempat harus ada fasilitas. Fasilitas terdiri dari ada sarana, ada prasarana. Sarana adalah fasilitas yang mendukung langsung pelaksanaan penilaian kompetensi. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang tidak langsung seperti penyediaan ruangan dan sebagainya, itu adalah prasarannya. 4 komponen itu yang harus diikuti dan menjadi dasar kebijakan kalau mau melakukan penilaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga tadi sudah disinggung oleh Ibu Sekjen bahwa tujuan penilaian kompetensi itu sebenarnya ada 2. Ya, yang pertama adalah dalam rangka untuk pengisian jabatan ya, kita tahu ada jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan fungsional. Itu untuk pengisian jabatan itu salah satu komponen gitu ya, itu adalah dilakukan penilaian kompetensi untuk melihat kompetensi seseorang layak tidak untuk menduduki jabatan. Kemudian juga bisa dilakukan untuk pemetaan kompetensi. Nah, inilah pemetaan kompetensi ini ya tentunya dalam rangka untuk pembinaan maupun pengembangan karir pegawai. Ini sudah jamak ya, wajib rasanya kalau seluruh pegawai sebaiknya dilakukan pemetaan kompetensi. Kemudian aspek penilaian sebenarnya ada aspek potensi dan kompetensi. Nah, aspek ini tentunya dasarnya itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Potensi diatur di Permenpan nomor 3 tahun 2020, di sana ada level-level dan sebagainya. Kemudian kompetensi ini sudah diatur di Permenpan nomor 38 ya, tadi sudah sampaikan ada 8 kompetensi dan masing-masing tentu saja harus mencapai level yang ditentukan.
Nah, metode penilaian kompetensi kebetulan sudah saya sampaikan, itu ada metode assessment center dan metode lainnya. Nah, selama ini mungkin di lembaga-lembaga penilaian kompetensi baik itu instansi pemerintah maupun non pemerintah ini masih banyak menggunakan metode assessment center ya. Metode assessment center itu metode yang terstandar dan terukur, digunakan untuk menilai kompetensi berdasarkan dengan menggunakan alat ukur ya, dan juga simulasi-simulasi. Memang metode assessment center ini memang lebih dikenal sebagai metode yang paling akurat gitu dibanding metode lainnya. Nah, namun memang metode assessment center ini memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat mahal. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode lainnya. Ini nantilah yang mungkin menjadi dasar dari BKN dalam rangka untuk kebijakan, itu kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kompetensi dalam rangka mendukung manajemen talenta. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan kompetensi ini harus dilakukan oleh ahlinya. Ahlinya adalah asesor SDM aparatur. Ini adalah dia berkedudukan sebagai ASN ya. Ada CF Asesor mulai dari jenjang pertama sampai utama. Kemudian juga bisa dilakukan oleh asesor independen sepanjang tentunya memenuhi syarat, dan asesor independen ini memang ada penugasan atau diberikan sertifikat untuk bisa melakukan plan kompetensi bagi ASN. Itu juga menjadi syarat. Kemudian hasil daripada pelaksanaan kompetensi untuk pengisian jabatan itu kategorinya ada 3, yaitu memenuhi syarat ya, kemudian masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat. Sedangkan kalau untuk pemetaan itu ada 3 juga, yaitu optimal, cukup optimal, dan kurang optimal. Nah, kategori ini Bapak Ibu sekalian ini tentu juga diatur, sudah ditetapkan, ini juga sesuai dengan ketentuan untuk nilai MS itu nilainya kumulatif adalah kurang dari 80, lebih besar atau sampai dengan 80, sedangkan MMS itu apabila nilainya 68 sampai dengan 80 dan kurang memenuhi syarat apabila kurang dari 68. Sedangkan pemetaan kompetensi ini adalah kalau optimal itu lebih besar atau sama dengan 90, kalau cukup optimal itu nilainya rentang 78 sampai 90 dan kurang optimal adalah kurang 79. Ini juga nanti sebagai dasar pada kebijakan berikutnya. Next. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sekadar informasi terkait dengan penegakan standar bagi penyelenggara penilaian kompetensi. Nah, sekali lagi bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara penilaian kompetensi. Yang pertama ada unsur organisasi, SDM, dan metode pelaksanaan. Masing-masing ini organisasi ada komponen-komponen yang harus diikuti, seperti ada amanah untuk melakukan penilaian kompetensi. Jadi kalau di dalam instansi pemerintah tidak ada amanat untuk itu, dia tidak bisa membangun lembaga penilaian kompetensi. Kemudian SDM itu terdiri dari pimpinan, ada asesor, kemudian pendukung. Kemudian metode tentunya juga sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku. Itu juga yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara penilaian kompetensi. Kemudian bobot-bobot unsur dalam penilaiannya ini variatif ya. Kalau unsur organisasi ini cukup 20%, bobotnya ada 20%, kemudian unsur SDM-nya ada 40%, dan metode pelaksanaan ini bobotnya adalah 40%. Kemudian masing-masing daripada unsur-unsur ini di breakdown menjadi komponen dan subkomponen. Jadi ada kurang lebih 55 urean penilaian yang harus dipenuhi oleh lembaga penilaian kompetensi. Nah, kemudian terkait dengan penyelenggaraan kompetensi ini BKN
BKN sebagai instansi pembina diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan kemudian nanti hasilnya adalah akreditasi. Akreditasi ini adalah salah satu tolok ukur di mana lembaga ini diberikan kewenangan gitu, diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian kompetensi sesuai dengan kategorinya. Kalau untuk A ini boleh melakukan penilaian kompetensi untuk GPT Pratama ke atas, GPT Pratama ke bawah. Kemudian kalau untuk B itu administrator ke bawah, C adalah pengawas atau JF setara ke bawah, dan D pelaksana atau JF setara ke bawah. Masih ada waktu nggak Pak? Masih. Yeah. Next. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi itu kira-kira gambaran untuk dijadikan dasar bagaimana kebijakan untuk mewujudkan manajemen talenta. Next. Tadi Bu Sekjen juga sampaikan bahwa pegawai di Kemendikbud ini cukup banyak, mungkin jumlahnya nomor 2 setelah Kementerian Agama sepertinya ya. Jadi padahal tentunya untuk dapat melaksanakan manajemen talenta ini langkah awal yang harus dipenuhi oleh setiap instansi ini adalah tersedianya data potensi dan kompetensi. Nah kalau menggunakan tadi metode assessment center mungkin akan puluhan tahun baru selesai. Dengan jumlah pegawai tadi menurut Ibu Ambar itu ada sekitar 120 pegawai di Kemendikbud, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, 120.000, padahal tadi metode assessment metode waktunya panjang, biayanya juga mahal. Nah terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, BKN diberikan kewenangan ya untuk atau kemarin BKN diberikan amanah oleh pemerintah dalam masuk dalam prioritas nasional untuk menyiapkan atau untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta di setiap instansi. Nah terkait hal ini sejak 2021 BKN sudah mulai menyusun dan membangun serta mengembangkan metode alat ukur yang nanti bersifat massal ya. Metode alat ukur ini kami bangun itu tentu setelah melalui kajian dan juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, yaitu ada dengan UNPAD, UGM dan UI. Nah dari kerjasama ini mulai 2021 BKN sudah membangun metode alat ukur berbasis IT, bisa digunakan massal, waktu lebih efektif efisien ya. Ini kita namai dengan CACT, Computer Assisted Competency Test. Nah metode ini Bapak Ibu sekalian sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan menyasar beberapa instansi pusat, dan juga tahun 2023 ini juga sudah dilakukan kembali menyasar instansi pusat, dan beberapa instansi daerah sudah menggunakan metode CACT ini. Dan Kementerian Dikbud terima kasih sudah juga memanfaatkan metode ini untuk penilaian potensi kompetensi pegawai untuk JF madya dan administrator ke bawah, kurang lebih sebanyak 4.000 sekian kalau tidak salah sudah dilakukan dalam 2 tahun berturut-turut. Nah mungkin sisanya kalau memang Bu Ambar berkenan nanti mungkin bisa dilanjutkan kembali kalau menggunakan metode ini. Ya memang metode ini lebih cepat, efektif, efisien ya, karena begitu selesai tes ini langsung kelihatan hasilnya. Namun memang ada beberapa yang masih harus kita sempurnakan terkait dengan laporan individunya. Memang kami sedang menyempurnakan terus, tidak berhenti untuk menyempurnakan. Nah dari metode ini
tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penyampaian kompetensi ya. Yang metode lain ya, bukan hanya assessment center, tapi ini juga bisa menjadi alternatif ya dalam melaksanakan kompetensi. Kemudian juga memudahkan akses ya sebagai instansi untuk menyediakan data itu lebih cepat ya, lebih cepat, dan juga tentunya untuk mempercepat peningkatan kinerja organisasi, sekaligus tentunya ini dalam rangka untuk mendukung instansi untuk menerapkan manajemen talenta sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan sistem merit ya, di instansi masing-masing. Ya, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira gambaran dari data pelaksanaan plan kompetensi sejak 2017-2023 ya. Di saat awal-awal di 2017 sampai dengan 2020 ini karena menggunakan metode assessment center jadi lelet sekali. Ini kami mengumpulkan data potensi kompetensi di seluruh instansi. Jadi di 2017 itu hanya 3.000, 2018 2.000, 2019 1.000, 2020 9.000, dan mulai tahun 2021 ini mulai meningkat, dan 2022 ini langsung dengan menggunakan CAC tadi PNS yang sudah dilakukan plan kompetensi di beberapa instansi pusatnya ada 24.000, dan di tahun 2023 ini sudah mencapai 97.000. Ini di instansi pusat, belum ada di instansi daerah yang melakukan plan kompetensi secara mandiri. Ini jadi data PNS sekarang ini sekitar 4 juta pegawai ya. Tentunya memang kalau menggunakan metode assessment center rasanya mustahil ya. Metode ini kan 3 tahunan ya, 3 tahunan nanti harus diulang lagi. Jadi belum sampai ke sana sudah tidak berlaku lagi. Namun dengan adanya metode ini tentunya kita memiliki harapan bahwa pelaksanaan plan potensi kompetensi ini akan bisa lebih cepat dan lebih efektif efisien. Ya, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, metode CACT ini ada yang disasarnya ada 3 ya Bapak Ibu sekalian, yaitu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial dan sosial kultural ini tentunya kita tetap rujukannya adalah sebagaimana diatur dalam Permenpan nomor 38 tahun 2017, di mana ada 8 kompetensi dan 1 kompetensi sosial kultural. Jadi itulah nanti yang dimasukkan di dalam metode CACT. Kemudian yang kedua adalah kompetensi literasi digital. Ini kompetensi ini adalah merupakan kompetensi teknis ya, yang bersifat generik, yang wajib dimiliki oleh setiap ASN untuk beradaptasi dengan transformasi layanan digital, juga untuk mengukur kemampuan ASN dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Kemudian kompetensi ketiga yang diukur menggunakan CACT ini adalah kompetensi emerging skill. Ini merupakan kompetensi sebagai tuntutan masa depan yang wajib dimiliki oleh ASN menghadapi era globalisasi dan era digitalisasi. Nah, setiap kompetensi ini Bapak Ibu sekalian, soal ini dituangkan ya, 3 kompetensi dituangkan di dalam soal-soal di aplikasi CACT. Ya, soal-soalnya nanti di sana, jadi bentuknya multiple choice Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda dengan assessment center ya, itu proses panjang dan sebagainya. Kalau ini nanti bentuk soal-soalnya adalah multiple choice. Namun memang soalnya cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian untuk menyasar 3 kompetensi ini. Jadi untuk kompetensi manajerial sosial kultural ini nanti ada 7 subtes. 7 subtes, jumlah soalnya adalah 118 soal. Kemudian yang kedua kompetensi literasi digital, ini ada
3 atau 4 subtes sesuai dengan jabatannya. Ini ada 85 soal. Kemudian kompetensi emerging skill ini ada 11 subtes ya. Ini ke jumlah soalnya adalah 232 soal. Dan keseluruhan soal yang harus dijawab oleh peserta penilaian potensi kompetensi dengan CACT ini adalah 21 atau 22 subtes dengan jumlah soal sebanyak 435 soal ya untuk menyasar 3 kompetensi tersebut. Nah, pelaksanaan dari penilaian potensi kompetensi menggunakan CACT ini dilakukan dengan menggunakan komputer, waktunya panjang, cukup panjang, yaitu dengan durasi kurang lebih 4,5 jam, kurang lebih 4,5 jam. Dan tentunya next Mbak, next. Nah, saya rasa ini sudah tadi secara sepintas, ini juga sudah, ya ini juga. Jadi seluruh aplikasi ataupun metode dengan menggunakan CACT ini selain tentunya sudah menggunakan pakem atau aturan yang tadi sudah kami sampaikan, dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ini menjadi salah satu alternatif bagi kementerian lembaga, instansi pusat maupun daerah dalam rangka untuk menyasar atau memotret potensi kompetensi PNS di lingkungannya masing-masing. Next mungkin, nah kira-kira ini contoh laporan individu mungkin karena memang tadi pelaksanaan langsung bisa dilihat hasilnya. Ini kita juga sudah mendesain laporan individu yang dibuat ya. Ini memang lebih cepat beda dengan assessment center itu menunggu kadang-kadang 2 minggu gitu baru selesai. Nah ini langsung dilihat nanti masing-masing peserta langsung melihat kompetensi manajerialnya sudah dilihat integritasnya bagaimana, kerjasama bagaimana dan sebagainya. Kemudian di emerging skill pun juga sama, bagaimana kemampuan menggunakan komputer dan sebagainya. Nanti di sana sudah ada dan bisa langsung dilihat dan bisa nanti menjadikan bahan bagi pimpinan dalam rangka untuk pembinaan pegawainya. Saya rasa sudah waktunya, sudah cukup? Oh masih bisa? Oke, tanya apa saja ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa bahan utamanya sudah kami sampaikan, mohon maaf mungkin agak terlalu teknis ya Bapak Ibu sekalian karena memang kami ditugaskan untuk mensosialisasikan salah satu metode dan alat ukur lain ya di luar assessment center yang mungkin bisa dijadikan alternatif gitu kementerian lembaga untuk bisa memanfaatkan hal ini dan juga mungkin bagi Bapak Ibu pimpinan organisasi mungkin nanti bisa menginformasikan kepada pegawai yang ada di lingkungannya bahwa untuk menggunakan CACT bukan digunakan untuk ke IKN ya bukan, tapi memang betul-betul digunakan untuk pembinaan dalam rangka kebutuhan pembinaan pegawai. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian secara garis besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya yang sangat komprehensif ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendapat gambaran mengenai proses penilaian kompetensi, penilaian potensi yang sebenarnya memang ternyata dah diamanatkan dan menjadi program strategis untuk penerapan manajemen talenta. Nah terkait materi tadi, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu baik di ruangan ini maupun yang secara daring. Bagi yang secara daring kami persilakan untuk raise hand. Sementara untuk sesi pertama kami buka pertanyaan ya Bu, mohon izin untuk yang ada di ruangan. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang hasil asesmen yang disampaikan oleh BKN dan bagaimana perolehan dari bagaimana mengkolek data sampai menyampaikan hasil dari asesmen itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti Bapak Ibu panitia mohon dibantu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya akan diawali oleh pertanyaan dari Ibu Karo SDM. Silakan Ibu Karo. Mohon dibantu di bagian depan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Bu Yutri, terima kasih banyak informasinya, sangat detail ya. Mungkin ini juga pertanyaan teman-teman semua sih ya. Terkadang gini Ibu, ada pegawai misalnya, apa sih gunanya asesmen gitu, itu pertanyaan dasar sebenarnya. Nah ini mumpung ada Ibu gitu ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan motivasi atau semangat ya ketika kita tahu manfaatnya apa gitu, pasti teman-teman mengisi asesmen itu dengan sangat baik gitu. Terkadang teman-teman mungkin hasilnya nggak bagus itu sebenarnya bukan karena yang bersangkutan memang kompetensinya nggak bagus gitu, tapi mungkin terkadang merasa bahwa ya ini tes aja sih gitu ya, yang penting saya melaksanakan. Walaupun ketika sosialisasi kami selalu mengatakan mohon untuk betul-betul mengisi karena ini akan menggambarkan potensi dari Bapak Ibu. Nah mungkin dari BKN ini sebagai penyemangat kita, mohon Ibu jelaskan nanti manfaat kedepannya seperti apa. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan kedua sebelum dijawab oleh Ibu narasumber kita. Baik, silakan Bapak. Mohon dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Narasumber memberikan kesempatan. Saya Haryadi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Riau dan Kepulauan Riau. Jadi terkait dengan asesmen ini saya sudah 2 kali ikut nih Bu. Jadi dulu tahun 2017 mungkin awal-awal itu saya ikut gitu. Dan saya sudah terima dulu hasilnya itu. Kemudian baru-baru ini kemarin yang terakhir ini saya juga ikut, tapi hasilnya kan belum terima gitu kan. Tapi yang saya rasakan kalau yang sebelum itu ya ada beberapa rekomendasi gitu. Saya belum melihat tindak lanjut dari rekomendasi itu gitu. Apakah ini kemudian diserahkan kepada pimpinan Satker atau itu memang terprogram secara nasional? Saya kira itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih dengan Bapak Aryani dari BPK Wilayah 4 Riau dan Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan berikutnya, terakhir untuk sesi ini. Silakan Bapak di bagian depan, meja di depan. Terima kasih, saya Ganjar dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan pertanyaan Pak Aryani dari BPK tadi, mungkin Ibu tentang hasil-hasil dari asesmen itu memang sangat kami perlukan informasinya. Kemudian tentang pemanfaatan aplikasi My ASN juga mungkin itu bisa dimaksimalkan Bu, karena untuk melihat kompetensi kami dengan pengukurannya dan sebagainya sangat mudah jika kami bisa mengaksesnya di aplikasi itu. Karena sampai sekarang untuk mengetahui pengembangan kompetensi profesional kami belum bisa juga dilihat di sana, dan berapa kali kami sudah mengikuti pelatihan seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas pertanyaannya. Jadi Bu ada 3 pertanyaan. Pertama dari Bu Ambar, sebenarnya Bu asesmen kompetensi ini kita manfaatinnya buat apa aja Bu? Yang kedua itu dari Pak Aryani, lalu rekomendasi setelah menyelesaikan asesmen ini akan sebenarnya sama ya, selaras dengan Bu Ambar, akan digunakan untuk apa? Kemudian Pak Ganjar keinginan untuk melihat dan mengetahui
tindak lanjut dari hasil asesmen ya Pak, seperti itu. Mungkin ini senada pertanyaannya Bu, silakan Ibu. Terima kasih moderator Ibu Ambar, sebenarnya atau Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya itu mengharapkan pertanyaannya itu yang ada jawabannya yang multiple choice sebenarnya, supaya saya tinggal milih saja. Pertanyaan susah-susah ini tadi harus dijelaskan lebih lanjut. Ibu Ambar ini ngetes nih Bu, padahal Ibu sebenarnya lebih paham, tapi mungkin ini ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum begitu memahami apa yang dimaksud asesmen dan apa gunanya gitu Pak. Nah tadi sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa asesmen ini adalah salah satu metode untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai ya, khususnya untuk kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya ya. Sebenarnya ada satu kompetensi lagi yang harus dimiliki oleh pegawai, yaitu kompetensi teknis, tapi ini memang kompetensi teknis tergantung dari masing-masing jabatan ya. Tapi untuk yang metode assessment center ini memang menyasar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah metode assessment center ini merupakan salah satu metode untuk mengukur potensi kompetensi atau prediksi ke pegawai untuk menduduki suatu jabatan ataupun tugas gitu, untuk pelaksanaan tugas ini dengan menggunakan beberapa alat ukur ya, dengan multi asesor, multi metode gitu ya, dan juga dilakukan nanti terintegrasi ya. Jadi untuk melakukan plan kompetensi ini ada beberapa tahapan melalui metode assessment center, yaitu dengan 3 alat ukur sebenarnya, yaitu melalui psikotes ya, psikotes untuk mengukur potensi, kemudian wawancara berbasis kompetensi dan juga simulasi. Nah simulasi ini nanti ditentukan dengan target jabatan yang diukur dan juga metode yang digunakan. Kalau untuk target jabatannya misalkan untuk JPT Madya ke atas itu menggunakan metode kompleks dengan 3 simulasi. Untuk JPT Pratama murah metode sedang dengan 2 simulasi, dan metode sederhana itu cukup 1 simulasi. Nah metode alat ukur ini dinilai oleh atau sudah atau yang menjadi standar bahwa itu akan mampu mengukur tingkat kompetensi manajerial PNS yang diukur. Ada kompetensi tadi, ada 8 kompetensi manajerialnya, yaitu kompetensi integritasnya, nanti dilihat kemampuan integritas seseorang itu nanti akan bisa dilihat sebenarnya tanpa Bapak Ibu sadari bagaimana teknis untuk melakukan penilaiannya. Kemudian ada kerjasama. Yang kedua, ketiga kompetensi dalam mengelola diri dan orang lain. Kemudian pelayanan publik. Kemudian juga kompetensi komunikasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya. Nanti di situ dengan alat ukur yang ada dan juga integrasi sistemnya nanti akan masing-masing akan bisa dipotret kompetensi masing-masing. Termasuk seseorang itu ada di level berapa. Nanti dengan metode tertentu nanti akan bisa kelihatan. Nah tentunya hasil kompetensi menggunakan assessment center ini nanti akan digunakan oleh pimpinan gitu, oleh pimpinan pengambil keputusan untuk menentukan seseorang ini memiliki keunggulan gitu di mana, tapi juga mungkin ada kelemahan di sisi apa, di mana ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan lebih lanjut. Sehingga tentunya kami tidak perlu ya Bapak Ibu sanksi gitu atau enggan untuk mengikuti asesmen, karena itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri dalam rangka pengembangan karir. Nah tidak perlu juga khawatir bahwa hasil asesmen nanti kurang optimal. Nah kalau memang tahu kurang optimal tentunya nanti akan ada pertimbangan dari pimpinan untuk seseorang itu nanti akan dikembangkan atau akan
terapi seperti apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut. Setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi nanti akan bisa dilihat kekelebihan seorang di sini tentunya dia akan didorong untuk terus meningkatkan kepentingannya. Mungkin itu Ibu Ambar kira-kira gambaran kegunaan dari asesmen tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang apa tadi Pak ini menanyakan apakah mengikuti asesmen ini menjadi program nasional gitu ya Pak ya? Wajib gitu ya, wajib diikuti gitu ya Pak ya? Ya. Tapi saya tidak, entah saya yang tidak merasakan itu bagaimana ya, saya tidak merasakan bahwa hasil yang saya dan kawan-kawan dapatkan itu dijadikan semacam landasan untuk kemudian mungkin ikut pelatihan segala macam gitu kan, tidak menjadi itu yang dijadikan dasar. Jadi masih saya lihat itu siapa yang diikutkan itu tidak berdasarkan hasil itu gitu untuk peningkatan kompetensi gitu. Jadi kedepannya bagaimana gitu? Ya. Memang untuk pelaksanaan plan kompetensi atau potensi ini menjadi memang kebijakan internal ya, kebijakan internal masing-masing instansi. Jadi baik itu seseorang diikutkan dalam plan kompetensi maupun nanti pemanfaatan hasilnya. Ini memang tergantung daripada pada instansi sendiri. Tentunya penilaian potensi kompetensi bukan satu-satunya Pak. Bukan satu-satunya yang dijadikan dasar. Jadi nanti tentu pimpinan juga ada pertimbangan lain untuk seseorang itu dalam pembinaan karirnya. Jadi bukan hanya penilaian potensi kompetensi tapi ada kinerja, ada disiplin, ada yang lain-lain Pak. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pada ini saja. Jadi ada bahan pertimbangan lain yang nanti diambil oleh pimpinan. Terutama terkait dengan kinerja, disiplin dan sebagainya. Seperti itu Pak. Kemudian Pak Ganjar, ya saya terima kasih Pak bahwa hasil memang sangat penting. Sekali lagi ini adalah sebagai potret untuk kompetensi seorang, tentunya di kompetensi sesuai dengan apa yang tadi diikuti, yaitu kompetensi manajer dan sosial kultural saja memang yang dipotret Pak ya, yang lain tentunya nanti ada data lain yang memang harus dipertimbangkan oleh pimpinan. Mungkin itu Mbak sudah. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya untuk pertanyaan di sesi ini sudah dijawab semua. Nanti terkait kebijakan internal mengenai pemanfaatan hasil asesmen akan kita sampaikan di sesi berikutnya. Nanti Bapak bisa kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa nanti kita buka di sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama ini kami cukupkan terlebih dahulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, ke Ibu Fitri Rejeki SHMM yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman dan materi di depan kita semua.